Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji dan syukur dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut manusia. Ucap syukur dengan mengucapkan hamdalah dan membuktikannya dengan perbuatan atau amalan baik. Tak lupa salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun ceramah singkat yang saya akan sampaikan kepada hadirin tentang sabar atas ujian hidup. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa yang dialami manusia, mulai dari yang baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak mengenakkan. Bagaimanapun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Tidak sedikit peristiwa tidak mengenakkan yang singgah. Peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatnya derajat kita di hadapannya. Namun dengan catatan kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sebagai orang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka dari itu, setiap ujian yang Allah datangkan atau kirimkan darinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bahwasanya sabar adalah ajaran yang banyak kali disinggung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Sebagaimana juga terdapat di dalam hadisnya yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, awhallahu ta'ala ila Musa ibn Umar alaihi massalamu, ya Musa, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bilai wa lam yashkur na'amai falyakhruj min baini ardi wa samai wal yatlub lahu rawahu siwai. Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihi salam, hai Musa, barang siapa tidak ridho dengan takdirku, tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah dari antara bumi dan langitku dan carilah Tuhan selainku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan dan sabar akan ujian kesenangan. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja, karena hal ini sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin menaati Allah atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.